Tadi masukin A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan siyaman lin-nasi wa qiyaman lin-nasi wa liyadhuqun nas at-taqwa min syahri Ramadan. Wassalatu wassalam ala nabiyil karim, nabiyuna wa uswatuna wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di subuh, ba'da subuh dan bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kesempatan, umur panjang, hati yang ringan, kemudian hati yang ikhlas untuk menuju rumah Allah yang dimuliakan ini. Kalau ibarat turnamen, bulan Ramadan itu ibarat turnamen bola, katakanlah seperti itu ya. Kita sudah memasuki babak final. Masuk nih babak final. Di awal babak penyisihan kita sudah lewat. Nah, hujan alhamdulillah. Berkah. Babak penyisihan kita sudah lewati semua, insya Allah. Kalau babak penyisihan itu yang ikutan banyak Pak ya, yang ikutan banyak, ada 12 atau 15 klub yang ikut. Iya, jadi masjidnya full, banyak, karena babak penyisihan baru awal-awal. Nah, kemudian babak semifinal, yang ikutan cuma 4 atau 6 tim atau 6 klub. Semakin sedikit jamaahnya, semakin maju, semakin sedikit. Nah, sekarang adalah babak penentuan atau babak final ini. Menang tidak ini nanti,
Atau juara enggak nanti kita di bulan Ramadan nanti? Jadi penentuannya di sini, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana cara meraihnya atau bagaimana cara memaksimalkannya? Jadi Rasulullah SAW riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi Muhammad SAW memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau sudah mulai masuk masjid, Pak. Masuk masjid. Untuk apa? Bukan cari wifi ya. Kalau sekarang cari wifi di mana? Di masjid. Karena di masjid sudah ada wifi. Nah, ke masjid bukan untuk main-main atau bukan untuk cuman sekedar istirahat, tapi ke masjid untuk melaksanakan salah satu sunnah Nabi, yaitu al-i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu adalah al-muktsu fil masjidi taqarruban ilallah. Berdiam diri di masjid tujuannya untuk taqarrub atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara ofisial, Bapak Ibu sekalian, i'tikaf itu secara resmi ya. I'tikaf itu dimulai dari malam ke-21. Sebelum maghrib, sebelum matahari terbenam sudah masuk masjid. Niat untuk i'tikaf. Keluarnya kapan? Keluarnya nanti malam 1 Syawal. Nah, takbiran baru keluar, pulang ke rumah. Nah, itu official, itu luar biasa. 10 hari di masjid, ya di masjid aja, nggak keluar-keluar. Kecuali nanti ada hajat, nganter istrinya berobat, atau jenguk saudaranya yang sakit, atau mengantar jenazah, atau apa. Nah, tapi kalau cuma ngabuburit, nah nggak boleh. Jadi di dalam masjid aja. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, sudah pernah belum Bapak Ibu sekalian? Belum atau sudah? Alhamdulillah kalau yang sudah. Apalagi i'tikafnya di Masjidil Haram. Masya Allah, luar biasa. I'tikafnya di Masjidil Haram yang nilainya dibanding di masjid-masjid kita di Indonesia ini 100.000 kali lipat pahalanya. Nah, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, rezeki supaya bisa i'tikaf di sana 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Amin. Kalau belum mampu, misalkan 10 hari terakhir full di masjid belum mampu, ya malamnya aja ya. Malam habis tarawih di masjid. Nginep gitu, kayak dulu waktu kita kecil. Kecil nginepnya di masjid. Tidur di masjid pas Ramadan, pas puasa. Sebelum subuh atau ba'da subuh baru balik, atau sahur baru pulang ke rumah. Kalau nggak bisa malam 10 hari full, bagaimana? Ya pas malam-malam ganjil. Dipilih malam ganjil kapan nih? Oh nanti malam. Nah dari malam berarti nginep di masjid. Pulangnya sahur atau ba'da subuh. Kalau nggak bisa pas malam ganjil bagaimana? Ya di rumah, ya di rumah dihidupkan malamnya dengan cara menghidupkan malam. Kata Nabi Muhammad SAW, riwayat Aisyah, Nabi ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu mengencangkan sarungnya, membangunkan keluarganya dan menghidupkan malamnya. Pak, di masjid ngapain nanti kalau semalam suntuk? Kalau semalam suntuk, niatnya karena taqarrub ya bisa selang-seling, Pak. Pertama sholat gitu ya, 2 rakaat. Aduh, pegel nih, capek. Ya sudah, duduk baca Quran. Dapat 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, udah sempat matanya. Udah berkunang-kunang. Ya udah ganti, tutup Qurannya. Ganti apa? Zikir. Subhanallah, sambil ngantuk-ngantuk. Subhanallah. Udah capek banget, Pak. Ya sudah, baring. Kemudian tiba-tiba jam 1 bangun lagi, sholat lagi. Begitu terus ya. Walaupun nggak ngapa-ngapain, nggak sholat, nggak ngaji, nggak zikir, diem aja di masjid, merenung gitu ya. Merenung nanti saya gimana, kalau mati nanti saya gimana, gitu. Anak saya nanti mau doakan saya tidak, gitu merenung aja, insya Allah dapat pahala, karena niatnya untuk ibadah. Nah, paling ringan seperti ini, Bapak Ibu sekalian, berdiam diri di masjid, insya Allah dapat pahala. Niatnya untuk i'tikaf ya.
niatnya untuk iktikaf, berdiam diri di masjid, mendengarkan kultum atau kajian 1 jam, insya Allah nilainya iktikaf. Mari sama-sama kita manfaatkan hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak beribadah. Harus kencang nih, karena tidak tahu tahun depan nggak ada yang jamin kita akan ketemu lagi gitu. Ketemu lagi di bulan Ramadan, ketemu lagi dengan tetangga atau jamaah di masjid ini. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan judul di slide di depan, kita akan sama-sama membahas surat Al-Baqarah ayat 196. Cukup panjang suratnya, cukup panjang ayatnya berkenaan dengan haji dan umrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillahi fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Surat Al-Baqarah ayat 196. Saya bacakan artinya. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah lillahi, karena Allah. Fa in uhsirtum, jika kalian dikepung oleh musuh, famastaisara minal hadi, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Wala tahliku ru'usakum, dan janganlah kalian mencukur kepala kalian, hatta yablughal hadyu mahillah, sampai kurban di tempat penyembelihannya. Faman kana minkum maridun, maka barang siapa dari kalian sakit, au bihi adzam mi ra'sihi, atau terdapat suatu gangguan di kepalanya, fa fidyatun, maka bayarlah fidyah, min siyamin, berupa puasa, au shadaqatin, atau sedekah, au nusukin, atau berkurban. Fa'idha amintum, maka jika kalian berada dalam keadaan aman, faman tamatta'a bil umrati, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah, ilal haji, sampai dengan haji, famastaisara minal hadi, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil haji wa 7 idza raja'tum. Barang siapa yang tidak mendapatkan kurban, maka hendaknya dia puasa 3 hari, kemudian 7 hari ketika pulang ke rumahnya. Tilka 10 kamilah, demikian 10 hari yang sempurna. Dzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram, demikianlah bagi orang yang bukan penduduk haram atau penduduk Mekah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu maha dahsyat siksanya. Kita bahas secara sekilas demikian tentang haji dan umrah. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang pertama, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah, ini adalah sebuah ayat yang menyatakan perintah atau wajibnya untuk berhaji. Jadi salah satu rukun Islam yang kelima, yang terakhir Pak ya, 5 ada syahadat, sholat, puasa, zakat. Nah yang kelima ini haji. Haji bila mampu. Kita sering mendengar, apa itu haji? Bapak haji, ibu hajah, tetangga kita haji. Nah
Haji adalah rangkaian ibadah yang dilakukan di Makkah. Haji wajib bila mampu. Kalau umrah bagaimana Pak? Wajib juga tidak? Nah, ada dua pendapat. Yang pertama berpendapat wajib karena bergandengan dengan haji. Kemudian ada yang berpendapat sunnah. Ada yang berpendapat sunnah. Kalau kondisi sekarang bagaimana? Mau haji lama ya, berapa tahun Bekasi? 20 tahun ya minimal. Ada yang sampai 25 tahun. Kemudian bayarnya juga naik Pak ya? Naik ya. Bagaimana? Haji umur udah segini, nanti kalau dihitung kayaknya belum sanggup. Kemudian nanti kalaupun dipanggil oleh Allah haji, fisiknya juga lemah begitu ya, seperti itu. Maka sesuai kondisi saja. Jika memungkinkan untuk haji dulu, haji dulu. Alhamdulillah dapat rezeki misalkan 300 juta, ini sudah daftar haji apa Pak? Haji Foroda langsung 200 juta. Tahun ini haji. Kalau memang belum mampu, diniatkan dulu. Udah buka tabungan, ya kan? Udah daftar haji. Kalau udah dapat kuota, daftar kursinya atau antriannya. Kalau belum mampu ya buka rekening haji. Yang penting sudah ada niatan haji dulu. Tapi kalau melihat umur sama ini kalkulasinya, antrian sama umur sudah, wah kayaknya nggak bisa nanti. Kayaknya ya. Ya sudah umroh dulu, yang penting hajinya sudah daftar. Wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Maka barang siapa dari kalian yang dikepung Bapak Ibu sekalian, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Kira-kira ketika kita mau haji dan umroh pernah terkepung oleh musuh nggak Pak? Kira-kira nggak pernah ya? Belum. Ayat ini berbicara kepada siapa kalau begitu? Jadi kalau dikepung musuh, nggak bisa masuk ke dalam haram, maka sembelihlah apa yang ada di situ. Ayat ini turun Bapak Ibu sekalian kepada Rasulullah SAW ketika itu tahun 6 Hijriah. Rasulullah mengadakan perjanjian sulhu Hudaybiyah dengan orang kafir Quraisy di Mekah. Tapi orang Quraisy melanggar janji, melanggar perjanjian. Dengan cara apa? Dengan cara Rasulullah diboikot. Dari rumah sudah siap untuk haji Pak, udah ihram, udah segala macam. Nyampe di Hudaybiyah, di stop, nggak boleh masuk, dikepung oleh musuh. Nah, kemudian ada solusi atau ada cara ketika kita tidak bisa masuk ke dalam kota Makkah untuk melaksanakan haji. Nah, kemudian Rasulullah melaksanakan haji di situ, dan tahun berikutnya beliau Rasulullah melaksanakan haji diulang. Nah, kemudian wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, dan janganlah kita tahallul. Tahallul itu mencukur rambut sebelum apa? Kurban atau sebelum hewannya itu masuk ke dalam haram, masuk ke dalam tempat untuk penyembelian. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah haji sudah hafal seperti ini, karena memang apa? Ilmu haji ini adalah ilmu praktek Bapak Ibu sekalian. Ilmu praktek harus dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan ya nguat. Anak-anak sekarang dari TK sudah latihan haji ya, udah manasik haji di mana? Pondok Gede. Udah latihan haji dari TK Pak. SD diajari lagi haji, cara-cara haji dari awal. SMP diajari lagi, pesantren diajari lagi, kuliah mungkin bahkan diajari lagi. Tapi ya lupa terus. Kenapa? Karena nggak pernah haji, belum pernah haji. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian belum pernah mempelajari rukun haji, sunah-sunah haji dari kecil, sekarang haji, insya Allah ingat tuh. Wah, dulu pas berangkat haji di atas pesawat, ada pengumuman sebentar lagi mau masuk mikot. Siapa yang mau haji atau umroh silakan ngambil mikot di atas pesawat. Pakai baju apa? Pakai baju ihram, wudu segala macam. Habis itu wukuf, berdiam diri, nggak tahu tuh ngapain, pokoknya diam aja.
Di mana? Di apa kayak lapangan luas. Nggak taunya itu Arafah. Habis itu pindah lagi ke Musdalifah, nginep di situ, pindah lagi. Habis itu ngelempar batu. Berapa Pak Haji? Nggak tahu, entah 11, entah 12 ya. Pokoknya ingatnya itu. Nah, kemudian apa? Kemudian tahallul, cukur, kemudian menyembelih kurban. Nah, menyembelih kurban tidak diperbolehkan kecuali di dalam haram dan di tempat di situ masuk dalam lingkungan haram. Nah, kemudian faman kana minkum maridhan aw bihi adam bi ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Barang siapa dari kalian yang punya penyakit, yang sakit, kemudian kepalanya penuh dengan gatal seperti ketombe yang sangat parah, maka tidak mengapa untuk memotong rambutnya untuk tahallul. Akan tapi dengan itu membayar fidyah dengan cara puasa atau memberi makan anak yatim atau menyembelih kurban. Fa idza amintum, maka jika kalian dalam keadaan aman, hajinya aman ya, berangkat aman, naik pesawat, makanannya enak, 8 jam di atas pesawat, kemudian sampai sono dijemput, travel, naik bis, macam-macam. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Maka kita boleh melaksanakan haji dan umroh digabung. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita jamaah Indonesia, kalau haji belum pernah umroh, insya Allah di sana umroh Pak. Misalkan ada orang yang berniat saya mau haji dulu pokoknya, nggak mau umroh dulu ya, ya sudah nggak apa-apa. Saya pokoknya haji dulu, saya nggak mau umroh dulu, ya nggak apa-apa. Ya, kalau jamaah haji Indonesia di sana sudah pasti umroh, sudah pasti umroh. Jadi nggak usah ngulang nanti umroh lagi, nggak usah mikirin itu. Kalau haji insya Allah sudah umroh jamaah Indonesia, karena jamaah Indonesia menggunakan haji tamattu namanya. Haji apa? Haji tamattu. Jadi haji itu ada 3 caranya Pak. Ada haji qiran, ada haji ifrad, dan ada haji tamattu. Yang paling enak dan ringan, insya Allah, amin ya, itu haji tamattu. Paling enak dan ringan. Dan jamaah Indonesia semuanya melaksanakan haji tamattu yang berangkat dari sini. Apa itu haji tamattu? Haji tamattu itu seperti yang ada di dalam ayat ini. Umrah dan haji digabung. Umrah dan haji digabung. Misalkan haji itu wukufnya tanggal 9 Dzulhijjah, kita kloter pertama atau kloter kedua masih ada jarak ya antara tanggal 9 dan kita berangkatnya. Nah, sebelum kita masuk ke tanggal 9, kita umroh dulu Pak. Umroh dulu dengan niat dengan ihram dulu ya, ihram, kemudian umroh, tawaf, sa'i, tahallul, kemudian lepas baju ihram. Kenapa dilepas? Karena kalau ihram itu nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh pakai sabun yang berwangi, tidak boleh mendekati istri, maksudnya berhubungan suami istri. Kalau dekat mah boleh, nggak boleh kalau sedang ihram pakai baju yang kayak gini Pak ya, pakai baju putih dengan niat ihram, nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai baju yang ada jahitannya, tidak boleh pakai topi, itu namanya ihram. Nah, kalau sudah pakai baju seperti ini, seperti yang saya sebutkan tadi, tidak boleh pakai semprotan minyak wangi, tidak boleh pakai sampo yang berbau wangi, tidak boleh pakai sabun yang berbau wangi, ya sudah. Nah, kira-kira berat nggak kalau kita pakai baju kayak gini dari umroh sampai haji nanti? Berat Pak. Mau ke warung pakai ginian, nggak pakai celana, nggak pakai celana dalam. Mau kemana pakai ginian. Mandi juga pakai air aja, nggak pakai sabun, nggak pakai minyak wangi. Berat. Tapi kalau haji tamattu setelah umroh pakai baju ginian, pakai baju ihram, bisa dilepas Pak setelah tahallul. Potong rambut sedikit, bisa dilepas. Bisa pakai minyak wangi, bisa mendekati istri, bisa sampoan, bisa sabunan. Habis itu ketika sudah
mulai masuk musim haji atau tanggal haji baru pakai ini lagi. Nah, itu namanya haji tamattu. Yang kedua haji qiran, sekilas saja. Haji qiran itu haji yang digabung umroh dan hajinya, tapi ketika setelah selesai umroh tidak boleh dilepas. Ya pakai ginian terus sampai tanggal haji tiba. Ya, saya kira berat itu ya. Kemudian yang ketiga haji ifrad. Haji ifrad itu niatnya adalah untuk haji saja tanpa umroh. Haji saja tanpa umroh. Niatnya haji tamattu bagaimana? Labbaikallahu umratan mutamatti'atan biha ilal hajj. Ya Allah, saya menjawab seruanmu, saya ingin umroh dilanjutkan haji di musim ini atau di tahun ini. Nah, itu adalah talbiyahnya atau niatnya ketika kita akan berangkat haji tamattu tahun depan. Insya Allah. Amin. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan kurban, puasa 3 hari ketika sebelum Arafah dan 7 hari ketika sudah sampai di Indonesia. Tilka asyaratun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Nah, haji tamattu itu bisa dilakukan oleh orang non Arab Saudi. Ya. Jadi orang Indonesia, orang Malaysia, pokoknya di luar Arab Saudi atau penduduk haram bisa melaksanakan tamattu. Tapi kalau orang Makkah sendiri tidak bisa melaksanakan haji tamattu. Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah itu maha dahsyat siksaannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di depan sudah saya tampilkan rukun haji atau kewajiban-kewajiban haji yang wajib untuk dilaksanakan secara sempurna, tidak boleh kurang. Ada yang namanya ihram. Ihram itu tadi ya, niat untuk haji atau umroh sebelum memasuki mikot. Mikot itu tempat kita untuk melaksanakan ihram. Biasanya kalau kita naik pesawat, tadi saya bilang sebelum pesawat ini melintasi mikot ada pengumuman atau pramugarinya mengumumkan sebentar lagi kita akan masuki mikot. Barang siapa yang mau haji atau umroh silahkan diperkenalkan untuk melaksanakan ihram. Ke toilet pakai baju ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu berdiam diri, kemudian kayak i'tikaf gitu di padang Arafah. Kemudian tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, lari-lari kecil antara Safa Marwah sebanyak 7 kali, tahallul atau mencukur rambut, dan yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Salah satu pahala yang didapat oleh haji, kata Nabi Muhammad SAW, al-hajju al-mabruru laisa jazaohu ilal jannah, atau kama qala Nabi. Bagi orang yang haji mabrur tidak ada pahala atau ganjaran yang setimpal kecuali ganjarannya adalah surga. Kemudian untuk umrah, di dalam hadis dikatakan umrah itu tidak akan pernah membuat orang itu miskin. Jadi umrah itu tidak akan pernah membuat orang itu miskin, insyaallah. Jadi di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, semoga ini bentuk tafaul atau bentuk merayu kita kepada Allah supaya kita dipanggil oleh Allah sebagai tamunya di haram atau di Ka'bah al-Musyarrafah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Lanjutan dari ayat tadi, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Jadi haji itu ada bulan-bulannya. Kalau di sini dikatakan qala al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari, qala Ibnu Umar, huwa Syawal, bulan Syawal, wa Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah, wa 'ashr min Dzulhijjah, dan 10 tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, itu bulan-bulan haji. Faman farada fihinna, barang siapa yang hendak mengerjakan haji, maksudnya sudah ihram tadi ya, fala rafasa, tidak boleh berbuat rafas. Apa itu rafas? Ai min ahrami bil haji awil umrati falyajtanibu ar-rafas wa huwal jima'. Tadi saya katakan, ketika sudah niat haji, sudah pakai baju ihram, sudah niat, maka tidak boleh pertama rafas. Rafas itu berhubungan suami istri. Bapak Ibu sekalian, dam atau bahasanya denda yang paling besar pelanggarannya adalah berhubungan suami istri. Ya, ketika haji itu denda yang paling besar. Dendanya berapa? Dendanya 1 ekor unta. Lumayan itu, 1 ekor unta. Makanya kalau sudah niat haji, bismillah di rumah, ya ditahan dulu untuk melaksanakan khusus ibadah haji. Yang pertama, tidak boleh rafas atau berhubungan suami istri. Wala fusuq, tidak boleh berbuat fasik. Apa itu fusuq? Qala Muqsam wa ghairi wahid wa Ibnu Abbas, hiya al-ma'asi, adalah perbuatan maksiat. Jadi kalau sudah ihram, bismillah, tidak boleh berbuat maksiat. Apa itu maksiat? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dari mata, telinga, mulut, tangan. Yang mudah itu mata, Pak. Yang mudah untuk berbuat maksiat itu mata. Karena kita bertemu dengan, mohon maaf, lawan jenis dari berbagai negara, Pak. Ya, kalau setiap hari kan kita lokal nih, di pasar ketemu Bekasi, di sono Turki, Uzbekistan, Prancis, Arab. Itu sangat mudah sekali mata ini berbuat maksiat. Lihat sono ada, lihat sini ada, lihat sini ada. Masya Allah. Jadi harus dijaga benar-benar niatnya itu. Jangan sampai niat kita ke sana hanya untuk, mohon maaf, ya, lihat orang Turki kayak apa sih cantiknya, katakan seperti itu. Atau melihat orang Eropa seperti apa sih? Atau melihat orang Arab itu seperti apa aslinya? Kalau di sini kan ya naturalisasi ya bahasanya. Kalau di sana asli itu seperti apa sih? Gitu. Nah, kalau sudah niat ihram, dijaga semuanya, dari mulai mata, perkataan, telinga, anggota tubuh dan sebagainya. Yang ketiga, wala jidala fil haji, dan tidak boleh jidal. Apa itu makna jidal? Makna jidal yang pertama adalah wala mujadalata fi waqtil haji wa fi manasikihi, tidak boleh berdebat, adu otot, adu saling menjatuhkan, saling menyalahkan. Nah, sebabnya pada saat itu, pada saat didirikan musim haji atau diadakan haji, ada sekelompok orang Quraisy atau orang Arab pada saat itu jidal, Pak, ayal-ayalan, gontok-gontokan. Apa yang diperdebatkan? Tentang Padang Arafah. Yang satu mengatakan di sini, wukuf tuh di sini. Yang satu mengatakan wukuf tuh di sini, yang sah itu di sini. Yang satu menunjuk Musdalifah, yang satu menunjuk Arafah. Debat.
Wukuf tuh ya di sini, di Musdalifah, yang sono di sini, di Arafah gitu. Nah, kemudian turunlah ayat ini, tidak boleh berdebat. Ya, kalau kita tidak boleh, bahasanya nggak boleh apa Pak? Dorong-dorong gitu ya. Kalau Indonesia, insya Allah di sana santun, super santun ya. Sajadahnya diinjek ya, diem aja. Udah enak-enak duduk gini, zikir sambil lihat Ka'bah, didorong, digeser, biasa. Tapi ya orang Indonesia, ya diem aja. Yang geser gede gitu, nggak berani. Tapi orang Indonesia, subhanallah, sangat santun kalau di sana. Jadi menghindari hal-hal yang seperti itu, merugikan orang lain atau membuat orang lain tidak nyaman. Ya kalau ada yang kosong baru kita masuk. Kalau ada halal-halal atau bagi-bagi apa ya nggak usah ya saya nggak seperti itu. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Seperti itu. Makna yang kedua adalah mukhasomah, berantem Pak. Mukhasomah itu berantem. Ditambah lagi ketika hendak mencium Hajar Aswad, nah itu kan seakan-akan ya, atau seolah-olah kalau nggak nyium itu nggak afdol gitu. Harus nyium, apapun resikonya saya harus nyium. Sampai mengorbankan temannya, disikut lah, di ini, dipiting, masya Allah. Sampai nyewa apa? Nyewa bodyguard, nyewa joki untuk bisa nyium Hajar Aswad. Gopek 500.000 buat nyewa joki. Ayo, jokinya ngapain? Jokinya ini ngikut orang-orang. Ayo, langsung di ini balik 500.000. Nah, gitu doang, 500.000. Nah, jadi kita di sana niatnya adalah untuk ibadah, bukan untuk niat apapun. Insya Allah kalau kita niatnya benar, dilancarkan oleh Allah. Dan juga menghindari banyak protes, Pak. Banyak ngeluh. Itu dihindari. Jangan sampai kita banyak ngeluh. Kalau kita banyak ngeluh, itu nanti kita susah sendiri di sana. Mulai dari antri pesawat di bandara. Astagfirullah, lama banget ini mana. Ngeluh. Sampai di atas pesawat, AC-nya kedinginan, ngeluh. Makannya nggak cocok, ngeluh. Sampai di sana bandara nunggu bis, ngeluh juga. Temannya ketinggalan satu, ngeluh. Nah, namanya safar itu qit'atu minal azab, kata Nabi. Safar itu berjalan jauh itu setengah daripada siksa. Ya mah gitu safar. Tapi kalau orang sini sudah terbiasa lah, pulang kampung ya, wah lebih dahsyat lagi. Macet-macetan satu malam, naik kereta, ngangkat apa namanya beras, ngangkat ini, ya insya Allah. Jadi ketika safar ke sana dikurangi ngeluh, ya dinikmati saja. Dalam hati aja di batin, alhamdulillah gitu aja sudah. Tapi kalau kita sering ngeluh, nanti kedepannya juga akan susah, akan repot sendiri. Tapi kalau kita hatinya lebar, hatinya lapang, insya Allah dilancarkan semuanya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah, dan apa-apa yang kalian kerjakan dari kebaikan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, maka berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sungguhnya bekal itu adalah takwa. Makna berbekal di sini ada dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, tazawwadu ma yaqufu min wujuhikum 'anin nas. Ketika pergi haji, ini konteksnya haji ya, berbekal konteksnya haji. Ketika ada seorang dari Yaman pergi haji, itu bekalnya apa? Tawakal kepada Allah. Ketika meninggalkan istrinya, bekalnya apa? Tawakal. Tidak boleh tawakal aja. Istri keluarga mau tinggalkan haji selama sebulan 2 bulan, nggak boleh kita. Dah istriku tawakal saja. Nah nanti dapat apa kayak takjil di masjid atau apa, sudah tawakal aja. Tidak boleh. Tazawwadu artinya adalah berusaha mencari bekal. Kalau meninggalkan keluarga, ya keluarga dicukupi dulu 2 bulan, beres. Kalau mau perjalanan 1 minggu bekalnya beres. Jangan sampai nanti apa yang dikatakan di sini mayakufu wujuhakum 'anin nas, sampai mencari atau meminta-minta manusia, meminta temannya. Jangan sampai bahasanya
ngemis atau jagake bahasanya, apa ya bahasanya itu, nantilah teman bahasa Inggris tuh. Nantilah teman saya nanti bawa ini juga gitu ya, bawa ini nanti saya minta aja lah, nggak usah bawa minum, nanti dia juga bawa nanti. Nah itu bahasanya, tidak boleh. Jadi kalau mau safar, sebisa mungkin, semaksimal mungkin tazawwad, berbekal. Safarnya nanti misalkan ke Saudi sebulan ya, total atau PP itu sebulan atau 25 hari ya, perbekallah itu. Bawa pecel, bawa abon, bawa beras, bawa rokok nggak boleh. Ya itu semua supaya apa? Orek ya, supaya nanti tidak minta temennya, nyusahin tuh temennya. Makna yang kedua adalah watazawwadu ila daril akhirah, berbekal untuk nanti menuju hari akhir atau hari kiamat, berbekal sebelum mati, berbekal untuk kita nikmati, untuk kita pakai ketika kita sudah mati. Jadi ada dua maknanya, berbekal ketika haji atau perjalanan, yang kedua berbekal untuk kehidupan selanjutnya atau setelah kita meninggal. Bekalnya apa? Bekalnya ya amal soleh. Bekalnya amal soleh. Al-kayyisu mandana nafsahu wa zada ma ba'dal maut au kama qala. Orang yang pintar itu adalah orang yang cerdas, itu adalah orang yang mengerti dirinya sendiri dan berbekal mempersiapkan sebelum kematian atau kehidupan setelah mati. Itu adalah orang yang cerdas. Kalau kita pergi kemana, bekalnya Masya Allah. Masa kita mau pergi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir, masa nggak bekal apa-apa? Kan kurang cerdas ini ya. Bekalnya apa? Bekalnya ya sholat, puasa, sedekah. Nah, kira-kira udah cukup belum Pak bekalnya? Udah cukup belum? Dipersiapkan, semuanya dipersiapkan. Tidak ada yang tahu umur, tidak ada yang tahu. Tidak pandang tua, tidak pandang muda, tidak pandang punya penyakit atau tidak. Ajal itu akan datang kapanpun dan dimanapun. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal atau berakal. Satu ayat lagi berkenaan dengan haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ إِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Laisa 'alaikum junahun, dan tidak mengapa bagi kalian, tidak dosa, antabdaghu fadlam mir rabbikum, untuk mencari karunia mir rabbikum, dari Rabbmu, fa idza afattum min arafat, maka apabila kalian telah bertolak di hari Arafah, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, indal masy'aril haram, di masy'aril haram. Wadhkuruhu, dan berzikirlah kepada Allah, kama hadakum, sesuai yang ditunjukkan, wa in kuntum min qablihi laminadh-dhalin, dan sungguhnya kalian sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Jadi diperbolehkan bagi jamaah haji atau jamaah umrah yang niat untuk berhaji, yaitu antabtaghu fadlam mir rabbikum, artinya adalah jual beli ya. Diperbolehkan bagi orang yang telah berihram, itu jual beli. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Dikatakan di sini, laisa 'alaikum junahun an tabdaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj, di musim-musim haji. Wa hakadha rawahu Abdur Razzaq wa Sa'id bin Mansur. Falamma ja'al Islam ta'athamu ay yatajarru
fasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik fa anzalallahu hadhil ayah. Ketika itu ada sahabat yang bertanya tentang berniaga di musim haji, maka Allah jawab dengan turunnya ayat ini. Nah, ya. Nah, jadi setelah itu, setelah berwukuf di Arafah, maka disuruh perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kalian atau pergilah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang banyak atau di Arafah, dan mohonkanlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat 196 sampai 199 itu beberapa adab dan tata cara haji secara apa ya? Secara umum ya, bukan secara khusus. Nanti bisa kita pelajari, bisa kita dalami lagi ketika nanti sudah daftar haji atau sudah masuk dalam antrian haji, insya Allah. Di bulan yang mulai ini, di bulan puasa ini, saya doakan kepada Bapak Ibu sekalian dan keluarga supaya sehat, berkah, dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya Allah untuk haji atau umroh. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sudah masuk waktu. Saya kira cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan, ayat 196 sampai 199. Semoga ini bisa menjadi motivasi kita untuk minimal punya niat dan punya pergerakan, action. Jadi tidak berkecil hati lagi atau tidak insecure lagi dengan haji atau umroh. Jadi tidak mengatakan dalam hati itu, mana mungkin saya bisa berangkat gitu. Paling nggak bisa. Dari uang dari mana? Uang dari mana gitu ya? Atau tabungan dari mana? Atau tanah mana lagi yang mau saya jual? Jadi semoga ini bisa menjadi motivasi. Yang penting niat. Kalau kita sudah niat, kemudian sudah action dengan cara nabung atau buka rekening, dan qadarullah, Allah panggil kita sebagai jenazah sebelum panggil kita sebagai haji, insya Allah pahalanya tertulis sebagai pahala haji, insya Allah, karena kita sudah berusaha dan niat. Itu tadi pentingnya niat dan berusaha. Sudah, niat dulu yang pertama. Baik, mungkin ada pertanyaan sebelum kami tutup. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Benarnya datang dari Allah dan salahnya itu datang dari kami pribadi karena kekurangan ilmu kami. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.